Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya banggakan para pejuang-pejuang Yasbiyah. Marilah untuk yang pertama kalinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa kesehatan. Kemudian yang kedua, salawat salam kita sanjungan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul qiyamah nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku, para siswa-siswi Madrasah Yasbiyah yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan yaitu sekelumit sejarah singkat dari Yasbiyah, berdirinya Yasbiyah. Yasbiyah ini dari awal cerita dulu-dulunya adalah sebuah lembaga pendidikan yang di bawah organisasi masyarakat, yaitu yang pada masa itu digagas oleh para tokoh-tokoh Islam di Ngeroto, yaitu antara lain Bapak Abdul Khozirun, Mbah Sangadi, Mbah Bayan Mubin, dari kalangan ulama ini Mbah Abdullah, Mbah Daman Huri, dan dibantu oleh habaib namanya Mbah Habib Ridho Yahya. Ini bersepakat untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan agama di Desa Ngeroto, yang pada masa itu memang di tahun 1966 ini Ngeroto cukup gawat dan karena dari G30 SPKI, sehingga kepercayaan, keagamaan, ketakwaan masyarakat menjadi kocar-kacir, sehingga tokoh-tokoh tersebut bersepakat mendirikan sebuah lembaga pendidikan agama, yang pada masa itu ini adalah pertama itu di pondok pesantren, di Musola Al Idrus, yang pada masa itu musolanya bentuknya besar dan tinggi sehingga bawahnya bisa digunakan untuk belajar. Di samping itu juga belajar di rumah-rumah penduduk, termasuk yang digunakan penduduk pada masa itu yaitu rumahnya Mbah Subhi, Mbah Supeno, Mbah Bayan Mubin. Ini digunakan untuk pendidikan madrasah diniyah. Pendidikan madrasah diniyah masa itu diberi nama yaitu pendidikan diniyah Robitatus Salafiyah. Kemudian di tahun itu juga dari pengurus tokoh-tokoh masyarakat ini mendapatkan yaitu wakaf tanah dari Mbah Haji Nuredi dan Mbah Haji Fatimah. Kemudian didirikanlah sebuah madrasah kecil, dan alhamdulillah dengan kiat dan kegigihan dari para tokoh bisa berdirilah sebuah madrasah yang kemudian berkembang. Ini di tahun 72 maka berdirilah sebuah sanawiyah yang pada masa itu namanya adalah Madrasah Sanawiyah Islamiyah. Madrasah Sanawiyah Islamiyah. Kemudian masuk sore hari, dan kurikulum yang dipakai, yang digunakan ini adalah kurikulum pesantren.
murni kurikulum pesantren. Kemudian berkembang dari organisasi masyarakat ini berkembang, kemudian diresmikan karena disesuaikan dengan perkembangan dunia pendidikan. Dunia pendidikan harus berakte notaris, maka pada tanggal 23 Desember tahun 1983 ini oleh para tokoh-tokoh tadi yang dipelopori oleh Bapak Abu Haziron bersama teman-teman ini mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Sosial Pendidikan Islam Abdurrahman Ganjur dengan akte notaris tanggal 23 Desember oleh Bapak Solihun Hadi Esa. Nah, mulai pula Madrasah Sanawiyah mulai masuk pagi dengan jumlah siswa yang sedikit. Kemudian tahun 1984-85 ini ada perkembangan siswa untuk Madrasah Sanawiyah, yaitu khususnya di masyarakat Ngroto ini karena kegiatan dari tokoh-tokoh ini masyarakat memberikan kepercayaan kepada pengurus Yaspia yang pada masa itu adalah Bapak Abu Haziron yang menjadi ketua pengurusnya, hingga banyak masyarakat mulai dari Ngroto Lor sampai Ngroto Kidul, bahkan di lingkungan desa sekitar ini juga ikut mendukung dengan berdirinya Madrasah Sanawiyah Yaspia, hingga anak-anaknya ikut belajar di Yaspia. Kemudian berkembang lagi. Ini memang dari sebelumnya 83 ini pada tahun 72 ini 72 yang menjadi Madrasah Islamiyah, kemudian tahun 78 ini pertama kalinya MTs Islamiyah Ngroto mengikuti ujian persamaan yang ada di Nggodong. Nah, di tahun 79-80 ini sudah mengajukan ujian persamaan lagi ada di Purwodadi. Ya, kemudian berkembang tadi menuju ke Yaspia tanggal 23 Desember tahun 1983. Nah, kemudian itu juga berkembang lagi dikembangkan lagi pendidikan di Yaspia. Ini yaitu Madrasah Aliyah, pada waktu itu namanya Uswatun Hasanah, yang kemudian juga berubah menjadi MA Yaspia sampai sekarang ini. Berkembang, baik itu Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, muridnya juga bertambah, baik itu Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah. Nah, di tahun 1990 ini mulailah ada penilaian yang namanya akreditasi, mulai persiapan akreditasi. Berkembang lagi di tahun 2000, bertambah lagi, siswanya juga bertambah banyak. Terus ini di tahun 2010 terjadi
perubahan lagi, yaitu perubahan lembaga pendidikan yang dulunya adalah Yayasan Sosial Pendidikan Islam Abdurrahman Ganjur berubah menjadi Yayasan Pejuang Islam Abdurrahman Ganjur. Nah, dirasa tahun 2010, tepatnya tanggal 18 Agustus 2010, ini dirasa kurang pas lagi, juga ada pembaruan dari Dipkomham. Maka di tahun 2011 terjadilah penyempurnaan, yaitu Yayasan Pejuang Islam Abdurrahman Ganjur dengan akte notaris Muhammad Imron Ali Farhan SH. Ini notarisnya. Dan alhamdulillah perkembangan demi perkembangan, maka Yaspia ini sampai sekarang menjadi Yaspia yang besar dengan jumlah rombelnya ini sudah mencapai per kelasnya 6 rombel, baik itu madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Sedangkan kurikulum yang digunakan ini adalah kurikulum dari Kementerian Agama, dari Dinas Pendidikan, dan ditambah dengan kurikulum pondok pesantren. Maka lembaga pendidikan Yaspia ini bisa dikatakan sebagaimana dalam penyelenggaraannya madrasah sanawiyah plus. Dalam arti plus ini yaitu kurikulumnya dari kurikulum Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, plusnya ini ditambah dengan kurikulum pesantren. Nah, dengan demikian maka untuk madrasah sanawiyah, khususnya madrasah sanawiyah Yaspia, madrasah aliyah Yaspia, ini bertambah pesat. Lebih-lebih untuk Yayasan Yaspia ini memang tidak cukup hanya membawahi 2 lembaga pendidikan, bahkan ini adalah mulai dari semenjak tahun 2016 mengelola yaitu pendidikan mulai dari TPI, RA, Madin, MTS, dan MA. Dan alhamdulillah untuk lembaga pendidikan yang telah didirikan para tokoh-tokoh tadi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, kepercayaan apa? Termasuk prestasi-prestasi yang diraih oleh Yaspia ini memang cukup menggembirakan. Bahkan yang akhir-akhir ini justru lembaga pendidikan Yaspia menambah fasilitas untuk menarik perhatian dan menambah prestasi dari siswa. Ini antara lain dari lembaga pendidikan Yaspia memberikan yaitu beasiswa. Beasiswa untuk yang pertama adalah beasiswa tidak mampu atau beasiswa miskin. Kemudian yang kedua beasiswa yatim piatu. Bagi anak yang yatim piatu atau piatu, ini insya Allah dari lembaga pendidikan Yaspia memberikan keringanan biaya belajar, biaya pendidikan. Kemudian yang keempatnya ini beasiswa non akademik dan beasiswa akademik, yaitu bagi siswa yang punya keahlian, hobi, punya bakat dan
punya piagam ini bisa disertakan dalam pendaftaran ini untuk dipertimbangkan bisa mendapatkan keringanan biaya pendidikan. Nah, kemudian biaya akademik apabila anak itu dalam setiap semester bisa prestasinya bagus, misalnya ranking 1 katakanlah, ini bahkan tidak hanya ranking 1, saya ranking 1, 2, 3 akan mendapatkan keringanan biaya pendidikan. Hal itu semua bisa dipertimbangkan sesuai dengan prestasi yang diraihnya. Kemudian dikembang lagi, ini bagi anak yang mempunyai kelebihan yaitu termasuk tahfidzul Quran, bisa mulai dari 5 juz, 10 juz, 15 juz, 30 juz, ini memang mendapatkan beasiswa atau mungkin gratis bersekolah di Yasbia, baik itu di madrasah sanawiyah maupun di madrasah aliyah. Bahkan sekarang dimulai dari tingkat bawah. Kalau memang anaknya ini benar-benar pandai membaca Al-Quran, mulai dari RA, ini sudah mendapatkan keringanan biaya pendidikan. Bahkan di tahun 2020 ini ada rintisan, yaitu di Madrasah Diniyah, ini rintisan kelas tahfidzul Quran. Tidak ketinggalan pula program di lembaga pendidikan Yasbia, baik itu madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dimulai tahun 2018 ini siswa dituntut untuk harus bisa membaca Al-Quran dan taat lulus harus benar-benar hafal juz amma. Ini dari program pengurus yang harus dilaksanakan di lembaga pendidikan Yasbia. Nah, ini dari pengurus berpesan, janganlah bosan-bosannya, janganlah menganggap remeh, menganggap sepele masalah belajar di madrasah sanawiyah Yasbia, madrasah aliyah Yasbia, walaupun itu adalah sebuah madrasah yang domisilinya di Desa Ngeroto yang notabinanya jauh dari kota. Kalau diperhitungkan Ngeroto ke Gubuk itu adalah kurang lebihnya ada 5 kilo. Namun pendidikan yang ada di Ngeroto ini cukup menggembirakan dan cukup membantu, cukup menghasilkan anak-anak yang berprestasi, berakhlakul karimah, beribadah, dan juga menjadi anak yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama, khususnya di Indonesia dan di Ngeroto dan sekitarnya. Sekali lagi, untuk madrasah Yasbia ini dengan saat ini masih juga bekerjasama dengan Pondok Pesantren Miftahul Huda di bawah asuhan Kiai Munir Abdullah sampai sekarang, dan alhamdulillah Yasbia ini menjadi Yasbia yang besar, Yasbia yang dikenal, Yasbia yang dipilih. Ya, inilah Yasbia. Semoga ke depan Yasbia tetap jaya, Yasbia tetap hebat, Yasbia tetap berprestasi, Yasbia tetap mampu menghasilkan generasi yang khairul ummah, berakhlakul karimah, beribadah. Saya kira ini cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.